Ayat yang kedua, zalikal kitabu. Sesengaja dia ditulis langsung haza, maknanya itu. Bukan itu. Ya. Di sini dikatakan ya, ada qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas, zalikal kitab ay hazal kitab. Coba kita terjemahkan. Kalau kita menerjemahkan dan terjemah, apa arti zalikal kitab? Apa arti zalika? Itu. Tapi di sini artinya ini. Jadi zalika itu termasuk ismul isyarah. Kata tunjuk. Tapi untuk lil ba'id, untuk yang jauh. Kalau untuk yang dekat lil qarib, haza, hazani haula'i, hazihi hatani haula'i. Itu untuk lil qarib, untuk yang dekat. Untuk yang dekat. Kalau untuk yang jauh, isim isyarahnya kata tunjuknya zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Coba dalam Al-Quran, ulaika itu untuk jamak. Mereka itulah. Kalau haula'i berarti dari kata haza. Nah, khusus di sini zalika yang artinya itu seharusnya ternyata diartikan ini dan ini kesepakatan. Jumhur. Kebanyakan para ulama mufassir menyatakan bahwa arti zalika di sini adalah haza. Berarti zalikal kitabu yang seharusnya itulah kitab, tapi diartikan ini al-kitab. Inilah al-kitab. Apa yang maksud al-kitab? Al-Quran. Nah, inilah al-kitab Al-Quran, la raiba fi, la syakka fi. Sama artinya tidak ada keraguan. La syakka fi, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab. Jadi tidak ada keraguan, benar adanya. Kemudian hudan adalah menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jamak daripada al-muttaqi. Ya, untuk banyak al-muttaqin. Kenapa dibaca al-muttaqin tidak al-muttaqun? Karena ada huruf jar li, lil muttaqin. Asalnya al-muttaqun, datangkan li, lil muttaqin. Itu kan sudah belajar bahasa Arab ya? Insya Allah. Lihat surah Ansur. Ini juga sudah belajar. Bahkan di dalam ayat yang lain, contoh misalnya tentang zalika, wa qala az-Zamakhsyari zalika isyaratun ila alif lam mim. Bahkan menurut ulama bernama Az-Zamakhsyari, kenapa zalika? Zalika ini katanya isyarat petunjuk kepada alif lam mim. Karena alif lam mim itu begitu dalam, tidak terjangkau maknanya ya oleh kita, makanya zalika. Tetapi wabil khusus untuk Alkitab, nah ini menggunakan kata haza pada hakikatnya. Jadi makna zalika adalah haza. Nah ini udah kesepakatan. Ilmu kita sangatlah rendah dan minim. Wal kitab Al-Quran. Ada juga waman qala, ada orang mengatakan innal murada bizalika al-kitab al-isyarah ila Taurat wal Injil. Ada juga yang berpendapat kenapa menggunakan zalika. Ada juga yang menafsirkan karena isyarat petunjuk kepada Taurat dan Injil. Ini sebagian berpendapat seperti itu. Tapi yang paling kuat apa? Yang paling kuat adalah zalika di sini kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manal kalam huna anna hazal kitab wal Quran la syakka fihi. Yang jelas makna al-kalam di sini adalah kitab. Yang dimaksud huwal Quran,
Ini kesepakatan adalah Al-Quran la syakka fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan min indillah, dari sisi Allah. Kama qala ta'ala fi sajdah, di dalam surah As-Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu dalam surat As-Sajdah dikatakan. Kemudian wa qala ba'duhum haza khabar wa ma'nahu an-nahyu. Nah, ini mengatakan bahwa la raiba fihi min rabbil alamin ini merupakan khabar yang mananya adalah an-nahyu, larangan. Mananya adalah larangan. Mana larangan? La tartabu fihi. Nah, itu berarti larangan. Jangan kamu ragu. Nah, itu berarti larangan. Jadi mana la raiba fihi, tidak ada keraguan itu, ya, menurut pendapat yang lain, karena kedudukannya sebagai khobar, maka maknanya adalah an-nahyu, larangan. Berarti la tartabu fihi, jangan sekali-kali kamu ragu terhadap isi Al-Qur'an. Fihi hudal lil muttaqin, la raiba fihi. Kemudian kalimat hudan itu menjadi sifat dari Al-Qur'an. Berarti sifat daripada Al-Kitab. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk. Nah, jadi kata-kata yang itu menunjukkan sifat daripada Al-Kitab, dari Al-Qur'an, menjadi petunjuk. Bahkan di dalam tafsir ini ditambahkan kul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Bahkan Al-Qur'an ini, katakan Nabi Muhammad, ya, bagi mereka orang-orang yang beriman, bahwa Al-Qur'an ini hudan, menjadi petunjuk, wa shifaa, dan menjadi obat. Walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun. Nah, beda kalau bagi orang yang beriman menjadi petunjuk, menjadi obat. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, bukannya menjadi petunjuk dan menjadi obat, bahkan bagi mereka itulah waqrun, menjadi penghambat dan penutup. Tertutup, tidak mau menerima, menjadi waqrun, penyumbat, menjadi penyumbat. Berbeda dengan orang beriman, dijadikan ini adalah hudan, petunjuk, dan syifa, menjadi obat. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan, kata Allah, Al-Qur'an ini ma huwa syifa', bahwa Al-Qur'an ini menjadi syifa, menjadi obat. Apa yang dimaksud syifa? Menjadi obat bagi penyakit. Penyakit apa? Dua penyakit yang menonjol. Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Insya Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain, yazidu zalimu. Bahkan Al-Quran ini di samping menjadi petunjuk dan syifa, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Bisa mendatangkan rahmat, menjadi rahmat. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, dikatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat, pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Al-Quran menjadi mau'izah. Dari siapa? Min rabbikum, dari Rabb kalian. Wasifat, dan Al-Quran itu sebagai sifat, obat. 5 fisudur, bagi penyakit yang ada di dada. Yang dimaksud bukan dadanya, tapi di balik dada.
Itu hati. Insya Allah menjadi sifat lima fis sudur, bahkan wahuda warahmah lil mu'minin, menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini kita menjadikan doa Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pedoman, ya, menjadi rahmat, menjadi sifat bagi kita, sehingga bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, ya, bisa memberi manfaat dari Al-Quran ini. Obat di sini kan ada yang salah praktek, disobek lebaran Al-Quran, bakar, masukkan ke dalam minyak, masukkan ke dalam gelas yang bersih air, dihancurin dulu, diminum, salah. Jadi mana obat di sana bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sebenarnya dengan Al-Quran ini otomatis saja itu sehat jasmani rohani. Makanya setiap saraf-saraf kita yang diisi oleh bacaan Al-Quran, dahsyat pengaruhnya, luar biasa. Lihatlah, ada orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mengkaji Al-Quran, tenang kehidupannya itu, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa galau, karena Al-Quran ini menjadi penawar, menjadi obat, insya Allah menjadi syifa. Apalagi bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Siapa yang maksud hudal lil muttaqin? Hum al mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ada juga yang mengatakan seperti itu di dalam tafsir ini, bahwa An Ibni Abbas lil muttaqin qala allazina yahzaruna minallah uqubat. Jadi bagi mereka orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang takut, ya, takut kepada Allah dari uqubah. Apa itu uqubah? Azab, siksa, dan juga sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut sekali min tarki ma ya'rifuna minal huda. Mereka sangat takut meninggalkan apa yang mereka ketahui dari petunjuk tersebut, yaitu Al-Quran. Tentu mereka wayarjuna rahmatah. Mereka sangat mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran pun itu adalah rahmah, sebagai rahmat. Mereka sangat berharap rahmat Allah. Orang masuk surga karena rahmat Allah, tidak semata-mata karena amalnya. Bahkan siapa yang menjadi Al-Quran sebagai pakaiannya, sebagai bacaannya, sebagai pemahamannya, sebagai kajiannya, bahkan sampai tingkat tadabbur Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah menjadi ahlul Quran, ahlullah, bahwa keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi ahlul Quran, kita selalu mengkajinya, selalu membacanya, selalu memahaminya, bahkan mengamalkannya, mentadaburkannya, maka kita menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah. Bahkan Al-Quran itu menjadi syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, insya Allah. Mudah-mudahan